pemirsa, jumpa dengan saya lagi Nadia dalam program Kasuara, Katong Orang Basudara. Kali ini program ini masih sama dengan program Kasuara yang pertama, diinisiasi oleh Departemen Pengembangan Oikumene Semesta, POS, Seki, Biro Pengembangan Hubungan Antar Agama-agama, Denominasi dan Aliran Kepercayaan. Dan dalam program Kasuara berikut ini, yang kedua telah hadir bersama dengan saya. Selamat pagi, Kak Bayi. Kak Bayi Tualeka, saya menyebutnya begitu? Iya. Bayi Hajar Tualeka, seorang advokat yang aktivis ya. Iya. Sejak tahun 2000 sudah bergelut dengan dinamika perempuan dan anak, membantu perempuan yang berkonflik dengan hukum perempuan dan anak ya. Dan juga adalah ketua 8 Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Beliau juga aktif dalam urusan meneliti isu-isu kekerasan yang berbasis gender di Maluku. Selamat datang dalam program Kasuara. Terima kasih sudah berkesempatan hadir, Kak Bayi. Kita akan dialog begitu lebih panjang, akan bicara soal bagaimana perempuan dalam eksistensinya hari ini di Maluku. Yang berikut, narasumber saya yang kedua, Ibu Pendeta Sandra Peswarisa. Terima kasih sudah berkesempatan hadir. Saat ini Ibu Pendeta, ibu dari 4 anak, perempuan yang sangat aktif, pemerhati HIV dan LGBTQ, ya, isu-isu yang berkaitan dengan LGBTQ, perempuan dan anak. Isu yang hari-hari ini tidak banyak, Bu Pendeta. Tapi Ibu Pendeta menjadi salah satu yang sangat mempedulikan hal itu. Terima kasih sudah berkesempatan hadir. Kita tidak membuang-buang waktu karena dialog ini hanya 1 jam. Kita akan lebih panjang untuk mendiskusikan bagaimana sebetulnya hari ini, karena kedua narsum kita ini bersentuhan lebih banyak dengan perempuan dan anak. Saya mungkin ke Kak Bayi dulu. Iya. Kak Bayi, bagaimana dalam dinamika yang telah Kak Bayi lewati sejak tahun 2000 sampai hari ini, kurang lebih 24 tahun, Iya. Kak Bayi ya, bersentuhan dengan perempuan dan anak, bagaimana memahami kehidupan perempuan Maluku hari ini? Iya. Sebenarnya kan kita belajar dari situasi kemanusiaan yang pernah terjadi, situasi konflik. Lalu kita juga, Maluku ini kan konteksnya adalah kepulauan. Nah, dinamika antara perempuan di pulau yang satu dengan pulau yang lain itu dia sangat dinamis, tapi memiliki kekuatan yang sebenarnya luar biasa. Karena orang Maluku itu sendiri punya modalitas sosial, memiliki kearifan lokal, dan sebenarnya perempuan Maluku itu orang bilangnya punya daya resiliensi, ketangguhan yang begitu kuat. Jadi cepat sekali beradaptasi walaupun dalam situasi yang sesulit apapun. Artinya kita bisa lihat ketika konflik, gerakan perempuan peduli begitu hadir, itu dalam situasi sulit itu saja mereka berani memiliki keberanian untuk menyuarakan, menghentikan konflik saat itu. Disitulah sebenarnya menjadi tolak ukur bahwa perempuan Maluku itu sebenarnya sangat aktif dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Walaupun memang di tatanan-tatanan adat itu tidak diakomodir. Artinya di satu sisi kita melihat banyak sekali ketimpangan ekonomi dan juga ketidakadilan gender yang memang dimiliki sebenarnya dilakukan oleh peranata-peranata adat. Baik. Kak Bayi, saya tadi menyinggung sedikit soal konflik. Nah, kalau sampai hari ini, bagaimana perempuan Maluku sebetulnya memandang dinamika atau kehidupan beragama di Maluku? Iya, sebenarnya kalau mau dibilang ya, artinya orang Maluku ini, kita ini sebenarnya sebelum ada agama-agama, nilai-nilai kehidupan orang Basudara itu sudah ada dan itu sebenarnya harusnya dia menjadi nilai kita bersama dalam perekat hubungan sosial antara umat-umat.
Dan kalau mau dilihat lagi dengan adanya nilai-nilai sosial kearifan lokal yang kita miliki, misalkan orang Melease dengan orang Maluku Tengah ya, dengan konsep Pelagandongnya, lalu Aini-Aini ataupun daerah-daerah yang lain yang memiliki konsep-konsep kearifan lokal itu sebenarnya dia menjadi penyatu dan itu menjadi kekuatan kita sebenarnya untuk bagaimana nilai-nilai ini ditransformasi ke dalam kehidupan bersama-sama. Nah, cuma ada yang hilang karena di dalam pola asuh dalam keluarga nilai-nilai ini tidak diintegrasikan ke dalam pola asuh di dalam keluarga atau dalam hidup komunitas. Nah, sehingga nilai ini yang harus lagi kita dorong karena ini merupakan modalitas dan kekuatan kita. Dan itu kenapa harus didorong di dalam keluarga, karena ibu itu kan dia sangat dekat dan perempuan ini juga sebenarnya sangat cepat untuk mentransformasi diri karena rasa keinginan tahu dan belajarnya tinggi. Walaupun memang tantangan kita itu adalah kesetaraan gender ini menjadi perjuangan yang masih sangat panjang. Baik. Saya berpindah ke Ibu Pendeta Sandra. Kalau dalam kacamata agama gitu ya, perempuan itu lebih menjadi kelompok atau sosok yang tidak terlalu diperhitungkan, menjadi masyarakat kelas 2. Dan lalu perempuan dipandang sebagai kelompok yang harus selalu mengalah supaya terjaga harmoninya. Dalam pandangan Bu Sandra, kira-kira perempuan hari ini dalam eksistensinya di Maluku memandang kehidupan beragama di Maluku itu seperti apa kira-kira? Kalau menurut saya ya memang budaya patriarki yang begitu kuat dalam tradisi agama, dan itu juga mengarahkan kita untuk membaca Alkitab secara patriarki. Itu memang kemudian membuat perempuan berada pada posisi yang kedua. Tetapi kekuatan adat istiadat seperti yang Kak Bayu bilang, menurut saya itu kekuatan bagi perempuan. Menempatkan perempuan pada ritus-ritus adat tertentu itu memberi ruang bagi perempuan untuk bisa setara dengan yang lainnya, mengupayakan kehidupan yang baik. Bacaan saya tentang salah satu tulisan yang berkaitan dengan Panas Pela di HTW, dan itu Messing kalau tidak salah. Bagaimana perempuan menggunakan kain gandong. Jadi perempuan kan selalu yang memegang kain gandong. Harus perempuan ya, tidak bisa laki-laki begitu ya. Itu. Dan ketika perempuan memegang kain gandong, itu menempatkan perempuan sebagai pemersatu hidup. Dan itu dalam sebuah adat istiadat. Dan itu juga kalau saya mengalaminya waktu keluar dari jemaat mutasi. Jadi waktu perpisahan dengan jemaat Hulung di Tanega, itu perempuan-perempuan di jemaat itu menutup kami sekeluarga dengan kain itu, kain putih. Dan itu dilakukan oleh perempuan. Jadi mau bilang bahwa kita tetap bersaudara walaupun terpisah. Itu kekuatan perempuan. Dan itu ada di dalam apa yang dilakukan oleh gereja. Jadi perpisahan itu acara gereja. Nah, itu kehadiran adat istiadat yang tradisi yang kemudian perempuan melakukannya. Apakah itu berarti perempuan menjadi tokoh sentral untuk mempersatukan, menjadi tokoh di mana dalam amatan Bu Sandra misalnya konflik sosial yang terjadi atau misalnya dalam keluarga, dalam masyarakat, perempuan menjadi tokoh sentral untuk mempersatukan, seperti itu ataukah? Ya, menurut saya begitu. Faktanya ya, pembangunan kota Ambon ini kan sebenarnya secara ekonomi akan baik kalau tetap keadaan aman. Atau sebaliknya, keadaan aman itu akan menolong pembangunan ekonomi menjadi baik. Karena itu pusat-pusat belanja ekonomi itu diperkuat.
daerah Basudara di Batu Merah tanpa jual kue itu, ya, itu dihidupkan, itu Wahiru, itu kan diperkuat gitu. Dan bukankah itu perempuan yang lebih banyak diambil di situ? Semua perempuan itu ya pelaku. Dan itu tetap dijaga sehingga menunjukkan bagaimana bahwa kondisi baik itu adalah pada ruang-ruang itu di mana perempuan ada. Baik, saya berpindah ke Kak Bai. Kak Bai, kalau falsafah hidup tadi, program kita namanya Kasuara, Katong Orang Basudara. Nah, dalam falsafah hidup sebagai orang Maluku Katong Basudara ini, bagaimana perempuan melihatnya? Apakah misalnya hanya memahami bahwa dia hanya pelaku adat? Nah, seperti itu, menjadi tokoh yang apakah semua perempuan memahami bahwa dirinya itu sebagai tokoh pemersatu, perempuan harus memainkan peran itu, ataukah seperti apa dalam amatan Kak Bai? Iya, kan tadi yang Beta sampaikan bahwa perempuan di Pulau K, perempuan di Pulau Seram, perempuan di pulau-pulau Lease, Buru, itu sebenarnya kalau ini dihubungkan itu memiliki kekuatan yang besar karena nilai-nilai sosial kearifan lokal itu masing-masing pulau itu dia sangat beragam dan dia sangat dinamis dan itu banyak digerakkan oleh perempuan. Katakanlah konflik yang terjadi yang berulang di tahun 2023 kemarin di Kenya. Nah, itu kan perempuan. Ketika sudah dilakukan upaya-upaya untuk perdamaian, tapi selalu gagal. Dan akhirnya gerakan perempuan katanya angkat kain, lalu turun ke jalan, dan itu menghentikan sampai saat ini karena seperti tadi Ibu Pendeta bilang bahwa satu kekhawatiran perempuan bahwa bila ini dibiarkan, maka peristiwa yang pernah terjadi yang tahun 99 akan terulang. Kedua, persoalan ekonomi. Karena ini tuntutan hidup. Lalu perempuan kan lebih dekat dengan itu. Artinya untuk makan sehari-hari itu adalah tanggung jawab bersama. Nah, nilai-nilai modalitas inilah yang sebenarnya karena menjadi kekuatan kita perekat. Dia sebagai perekat, dia juga sebagai sebenarnya nilai persaudaraan ini harusnya terus-menerus kita tuturkan dan terus-menerus kita pelihara di dalam kehidupan harmoni orang Basudara. Artinya ini kan dia tidak melihat dari agama apapun, tapi dia melihat dari sisi kemanusiaan, bagaimana kehidupan manusia itu kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, dan di antara perempuan pun juga kita saling membutuhkan untuk belajar tentang nilai dari satu pulau ke pulau yang lain. Artinya kalau apa yang menjadi kekuatan perempuan di Kei itu bisa menjadi pembelajaran buat kita perempuan yang ada di tempat lain untuk kita sama-sama bersatu juga bagaimana membangun perempuan dari sisi pemahaman ke depan. Merasa seperti itu tidak, Pak Pendeta, Bu Pendeta? Apakah perempuan itu harus selalu dalam tanda kutip menjadi penjaga harmoni? Dia harus selalu mengalah supaya kehidupan harmoni itu tetap terjaga? Ataukah dalam pendapat Bu Pendeta? Saya setuju, tetapi saya rasa menggunakan kata mengalah juga mungkin belum tepat ya. Sehingga kata ini tidak kemudian mendiskreditkan perempuan untuk selalu menerima situasi untuk menjadi korban gitu. Saya rasa itu juga perlu dikelirkan. Dia punya perspektif ya. Dia punya bahwa dia mengambil peran itu adalah itu tanggung jawab utamanya begitu. Dan harmonisasi hidup memang itu dilakukan, saya kira menurut aku. Boleh dikatakan itu sebagai kodrat perempuan? Tidak juga, karena kodrat hanya berkaitan dengan sesuatu yang dari lahir kita membawanya sistem reproduksi kita, itu, tapi di dalam tugas-tugas sosial itu kan semuanya sama. Jadi tidak hanya perempuan, laki-laki juga punya tanggung jawab. Ya, mestinya. Gitu. Kalau saya bilang soal Nusaku, Nusa Ina itu ya, dan kita perempuan itu ada juga bacaannya Ina itu berkaitan dengan tanah, karena itu kita menjadi dekat dengan karakteristik bagaimana tanah sebagai kehidupan itu harus terus dijaga. Gitu. Nah, keutuhan kosmologi kita di Maluku itu menjadi tanggung jawab bersama dan perempuan ada di situ. Dan harmonisasi itu jadi tanggung jawab karena
posisi perempuan tanah, sebenarnya kalau laki-laki kan berkaitan langit, bagaimana keutuhan dua-dua itu harus terjaga supaya ada harmonisasi. Nah, perempuan mengambil peran itu, ya tinggal laki-laki juga mestinya mengambil peran supaya tetap harmonisasinya bisa terwujud. Kan kalau tanpa laki-laki juga tidak bisa lah harmonisasi itu terjadi. Harus dua-duanya kerjasama ya, tidak bisa perempuan mengambil peran sendiri. Baik, dalam konteks kekinian hari ini kita baru selesai Lebaran ya, beberapa waktu yang lalu, Natal juga sudah selesai, tapi Kak Bai, bagaimana perempuan memainkan peranan itu ya, yang tadi saya sebutkan bahwa sebagai penjaga harmoni dalam konteks misalnya Lebaran, bagaimana? Apakah ada relasi yang tetap dijaga antara komunitas Muslim, Kristen, ke Muslim, ke Hindu dan keyakinan yang lain? Bagaimana Kak Bai melihat dinamika itu? Apakah masih terjaga ataukah karena hari ini faktanya kita hidup betul-betul tersegregasi ya? Silakan Kak. Iya, memang kita mau tersegregasi atau mau hidup interaksi bersama dalam masyarakat yang heterogen itu tidak menjadi tantangan sebenarnya. Yang harus kita perkuat di sini adalah ruang perjumpaan. Jadi bagaimana? Sedikitkah atau kurangkah hari ini ruang-ruang perjumpaan itu? Ruang perjumpaan ini kan sebenarnya untuk masyarakat kalangan akar rumput itu kan sangat kurang ya. Tapi kita banyak dorong. Jadi misalkan di ibu-ibu di Kota Ambo maupun Seram yang kita lakukan interaksi, itu kita selalu dorong supaya ruang perjumpaan ini mereka begitu ketemu, mereka akan belajar dan mereka kan lebih terbuka. Jadi orang tidak melihat agama sebagai nilai pembatas atau fanatisme, tapi lebih terbuka dan melihat dari sisi tadi sosial kemanusiaan. Ada kebiasaan yang masih terjaga sampai hari ini tidak, Kak Bai? Yang misalkan orang datang lalu tiba-tiba disajikan makanan saja, misalkan karena dia Muslim atau datang ini. Dulu kadang-kadang orang mau makan ini, terus berpikir oh mungkin pemahaman dari sisi pemahaman dan mungkin ada sesuatu yang dirasakan, artinya kita tidak bisa langsung bilang jangan fanatik seperti itu, tapi mungkin melalui sebuah proses. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kita ini adalah bersaudara, itu bukan hanya dari sisi pertemanan dan hanya ucapan di bibir, tapi harus juga dimaknai nilai persahabatan itu, bahwa kalau kita orang Ambon bilang potong di kuku, rasa di daging, ale rasa, beta rasa, saling salempeng, dibagi jadi dua. Jadi itu kan maknanya dia dalam menjadi ikon kita, bahwa kalau ini dia menjadi nilai, maka nilai itu harusnya kita terapkan dalam kehidupan bersama. Kehidupan bersama itu tidak usah melihat dia salah atau dia serani, tapi kita saling membutuhkan, saling membantu. Dan akhirnya orang dengan ini datang tidak tanya ini makanan dari mana, dan ambil makan itu. Lalu orang tidak lagi masih ada seperti itu, Kak Bai? Kadang kita temukan seperti itu, tapi kalau sudah berinteraksi, berjumpa, lalu mulai bangun persahabatan, tidak ada rasa curiga begitu ya. Mungkin orang yang belum pernah itu rasa curiga. Bahkan sampai sekarang misalkan ada teman mewawancara salah satu ibu misalkan di KI3. Ibu itu sampai sekarang dia masih trauma karena memang ruang interaksi terbatas. Tidak pernah lagi berjumpa dengan komunitas yang berbeda. Nah ini yang harus kita fasilitasi, kita ajak untuk lihat bahwa sebenarnya tidak ada lagi. Tapi kalau orang masih merasa trauma, kita juga tidak boleh memaksa. Nah sehingga memang tadi yang dibilang Lebaran, orang mulai lebih terbuka, puasa. Kami pun juga di puasa itu kami bikin pesantren, mengajak anak-anak dari komunitas yang berbeda, teman-teman pendamping dari komunitas yang berbeda itu kita ajak untuk berbuka puasa secara bersama-sama. Jadi artinya jadi lebih lentur ya sekarang, lebih terbuka untuk tapi semuanya. Lebih terbuka itu bila ruang perjumpaan itu orang sudah berinteraksi, membangun trust tadi, lalu sudah mengenal dan memahami nilai-nilai tadi, sehingga memang kita berharap ruang perjumpaan ini terus kita dorong.
Baik, saya ke Bu Pendeta, Cassandra. Bagaimana dalam tradisi Natal misalnya, adakah yang berubah ataukah ada yang tetap dijaga? Misalnya ini model silaturahmi yang harus kita jaga. Ada hantaran yang diberikan atau kita membuka ruang untuk selalu ada perjumpaan dengan komunitas keyakinan yang lain, begitu, atau dengan teman-teman yang berkeyakinan yang lain. Apakah sampai hari ini dalam amatan Bu Pendeta itu masih terjadi ataukah sudah sangat sedikit? Masih, walaupun peristiwa konflik 99 itu membuat ada sedikit masih traumatik, ya, trauma seperti itu. Tapi seperti yang Kak Bayi bilang, jadi memang kehadiran Kak Bayi dan beberapa teman aktivis berkaitan dengan soal-soal ini juga ikut terus mendorong supaya perubahan pemulihan dari traumatik itu bisa kemudian terjadi dan tidak ada lagi segregasi di antara kita. Dan itu juga yang saya dapatkan dengan teman-teman komunitas positif HIV Unimenko. Jadi kalau buka puasa kita juga melakukan buka puasa bersama. Jadi teman-teman Muslim melakukannya, teman-teman Kristen juga diajak. Atau juga dalam perayaan Natal. Dalam perayaan Natal kita juga mengajak teman-teman Muslim untuk terlibat. Yang paling ini di Santa Claus. Itu kan kadang-kadang menurut saya itu mendekatkan anak-anak satu dengan yang lain, karena tidak dilihat bahwa itu menurut pandangan saya mereka tidak melihat bahwa itu punya yang Kristen bukan punya yang Muslim. Jadi waktu kemarin misalnya untuk Santa Claus kita menghadirkan Santa Claus datang kepada anak-anak positif, baik itu Kristen atau juga saudara yang Muslim, memberikan hadiah, memberi dukungan psikologi, itu dilakukan oleh Santa Claus. Jadi simbol-simbol perayaan Natal, misalnya dalam Santa Claus itu tradisi, tapi itu juga ikut menolong kita membangun kerekatan. Artinya tidak bahwa kemudian ada hal soal soterpit dan lain-lain, tapi soal kehadiran sosok yang baik dan itu disukai anak-anak itu, dan itu ada pada agama itu pesan positifnya tersampaikan, begitu ya. Itu. Dan itu merekatkan semua anak, bahkan orang tua juga ikut bersama-sama ada gitu. Jadi menurut saya itu yang masih tetap terpelihara sampai sekarang. Yang paling seru sebetulnya ibu-ibu ya. Dalam setiap perayaan itu ibu-ibu yang lebih banyak terlibat, karena harus memasak dan ke pasar itu aktivitas yang tidak bisa dihindari, dan itu selalu akan bertemu dengan keyakinan yang lain, dengan komunitas yang lain, begitu ya. Itu mungkin menjadi ruang perjumpaan yang harus atau bagaimana? Atau tidak pernah belanja catering sekarang? Artinya kalau pada beberapa acara Natal yang besar itu bahkan kemudian dibuat catering, gitu. Bahkan cateringnya bisa diminta dari saudara-saudara yang Muslim untuk menyiapkannya. Jadi tapi itu ruang perjumpaannya terjadi. Kita tidak lalu melihat ini yang Muslim, ini Kristen, gitu ya. Bahwa bersaudara kita jadi hidup persaudaraan jadi nampak. Tapi saya memang merasa perempuan dengan dapur itu menjadi kekuatan kita untuk merekatkan hidup bersama. Kan sudah biasa nih kalau ada bumbu yang kurang di dapur, kan biasanya minta di sebelah. Gitu. Jadi pengetahuan tentang kebutuhan makanan bagi keluarga membuat kita merasa ini ya. Jadi komunikasi di pasar itu juga sangat intens. Perempuan lakukan, tidak pandang Kristen. Kita melakukannya. Sudah kita lebih cair lebih cair. Baik. Kak Bayi dalam pengalaman sebagai aktivis advokat yang bersentuhan dengan urusan-urusan perempuan dan anak yang berkonflik dengan hukum, begitu ya. Yang bagaimana mendekatkan falsafah hidup orang basudara ini, misalnya apakah dalam pengalaman Kak Bayi harus menjadi advokat bagi basudara Kristen atau basudara Hindu, Buddha yang berkeyakinan berbeda, begitu, dan betul-betul harus ada di sana. Bagaimana? Sebenarnya kalau isu-isu kemanusiaan tidak lagi ada isu-isu mengenal agama apapun. Artinya semua manusia itu kan sama
dan bagaimana yang kita lakukan ini adalah untuk memperjuangkan yang mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Jadi yang kebanyakan itu kan yang rentan ini adalah kelompok-kelompok seperti disabilitas, perempuan, anak, dan sekarang justru masyarakat adat itu yang sangat rentan, yang harus jadi prioritas. Nah, di dalam kehidupan bersama ini, walaupun dia agama, suku apapun, ketika dia membutuhkan untuk diadvokasi kasusnya, itu kita pasti akan mendampingi. Apalagi dalam konteks Maluku yang kepulauan, itu banyak yang mengalami akses yang sangat terbatas. Lalu juga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender ini kan dia meningkat dari tahun ke tahun, dan itu juga sebenarnya menjadi tantangan bagi perempuan karena proses kepulauan ini kan harusnya menjadi ketika mau membangun harus melihat bahwa Maluku ini konteksnya adalah kepulauan. Nah, pendekatan gugus pulau itu sebenarnya untuk memudahkan akses dan informasi ini. Kak Baik, dalam falsafah hidup katong orang basudara, ya misalnya kalau hari ini masih juga ada perdebatan soal bagaimana menikah berbeda agama, begitu ya. Dalam amatan Kak Baik misalnya hari ini dalam kehidupan kita di Maluku itu masih relevan tidak berbeda, boleh dinikahkan begitu yang berbeda agama atau? Kalau di soal itu ya, kalau soal itu adalah sebenarnya kan kalau ini kan hak masing-masing. Setiap orang boleh gitu ya? Setiap orang. Setiap orang punya hak untuk memilih pasangan agama apapun. Artinya kalau itu dia merasa merasa nyaman, tapi dalam melihat konteks Maluku itu mungkin tantangannya sangat besar ya. Sangat besar. Kenapa dikatakan tantangan sangat besar, Kak Baik? Karena memang kita di sini dan di Indonesia sendiri kan hukumnya belum diberikan ruang untuk nikah agama itu. Jadi kebanyakan misalkan nikah ini misalkan di undang-undang perkawinan itu juga nanti jadi kendala itu adalah di administrasi kependudukan. Makanya akhirnya pada saat pasangan yang beda agama itu terpaksa harus ada satu yang mengalah untuk mengikuti satu dicatat, pasangan gitu ya, dicatat sehingga secara administratif. itu yang artinya itu yang berdasarkan temuan-temuan dan fakta yang memang kita juga banyak temukan. Di advokasi juga. Ya, banyak temukan di di Maluku sini. Baik. Punya kendala di administrasi. Tapi itu tidak lalu memunculkan konflik dua keluarga. Dia tidak mengalami konflik hanya karena tadi mereka tidak lagi yang beda agama, tapi yang satu dia jadi itu harus untuk memudahkan pencatatan secara administratif. Gitu memudahkan ya. Dan banyak juga yang yang pada akhirnya memutuskan gitu. Ada beberapa yang sudahlah kalau misalkan pilihan seperti itu mungkin memilih tinggalkan Maluku lah, menikah di tempat lain. Iya. Jadi itu artinya memang pemahaman kita untuk hak asasi manusia ini kan dia masih terbatas. Oke. Iya. Baik. Saya bergeser ke Kak Sandra. Dalam pengalaman Kak Sandra mengadvokasi juga dan mengedukasi teman-teman yang HIV positif misalnya, kira-kira apakah masih relevan begitu falsafah hidup sebagai ketong orang basudara? Itu masih relevan sampai hari ini ataukah ada nilai-nilai yang terdegradasi begitu karena gaya hidup atau mungkin ada begitu banyak pengaruh dari luar? Ya, kalau menurut saya memang itu harus tetap dijaga. Masih relevan sampai hari ini. Karena itu kebutuhan di tiap masa sebenarnya dan relevan di tiap masa juga. Gitu. Dengan konteks
kehidupan manusia yang terus bertumbuh dalam keberagaman. Kita sekarang beragam mungkin beberapa jenis, tapi 5-10 tahun ke depan beragam bisa banyak jenis lagi gitu. Karena itu hidup orang bersaudara dia mesti menjadi perekat di antara kita. Kalau dengan perempuan, bagi saya memang itu lebih mudah. Kalau tadi Kak Bayi juga bilang soal ketahanan perempuan ya, tapi saya mau bilang di soal pola pengasuhan, ya itu membuat bukan saya pola pengasuhan di soal itu membuat kita bertanggung jawab untuk bagaimana keberlanjutan hidup ini dalam keharmonisan harus terus dinyatakan, dan hidup orang bersaudara itu harus menjadi nilai yang dipakai sebagai kekuatan. Karena kalau kemudian balik lagi pada asal masing-masing, lalu misalnya seperti saya, beta orang aku, Kabailai orang mana, terus Nadia lalu apa yang mengikatkan kita kembali pada identitas masing-masing negara asal. Hanya dengan falsafah hidup orang bersaudara, itu dia yang paling tinggi menurut saya, karena itu Pela Gandong dia menjadi kekuatan pengikat beberapa negeri dalam bagi saya juga kemudian konflik memang sesuatu yang pengalaman buruk, tapi situasi itu dia membuat kita kembali pada mengingat kita pada budaya kita, dan Pela Gandong itu kembali dikuatkan pada waktu konflik. Bukan hanya dia menjadi perekat, tapi mengingatkan kita tentang bahwa kita ini hidup orang bersaudara. Kita memang membutuhkan situasi-situasi tertentu untuk mengingatkan dan menghidupkan nilai-nilai hidup orang bersaudara. Kalau tidak, memang anak-anak sekarang, apalagi dengan gadget, mereka hidup orang bersaudara apa sih? Gitu. Tapi kalau ada situasi tertentu, itu betul-betul bisa menjadi pendorong bahwa situasi itu bisa sifatnya anarkis, misalnya seperti konflik, tapi juga bisa sifatnya lain, termasuk perjumpaan-perjumpaan melalui Lebaran, Natal, itu mesti didorong. Falsafah itu mesti hidup di dalam ruang-ruang perjumpaan itu. Sedikit menarik ke ruang domestik, begitu ya. Bagaimana peran perempuan memainkan peran, misalnya kalau perempuan-perempuan yang memiliki anak, tentu ada nilai yang harus diteruskan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga menyerap mengabsorb nilai-nilai dari luar, dan itu kalau Kak San tadi ngomong bahwa itu menjadi tetap penting kehidupan bersama katong orang bersaudara. Tapi hari-hari ini dalam amatan Kak San, generasi hari ini memandang falsafah hidup sebagai orang bersaudara apakah masih relevan, ataukah bagaimana nilai-nilai itu tetap diteruskan bagi generasi? Ya, silakan. Nah, itu memang pertanyaan yang susah juga ya. Bagaimana menerapkannya, bagaimana menghidupkannya, saya itu yang tidak mudah. Gitu. Apakah di dalam kehidupan beragama kita dengan ritual-ritual ibadah misalnya, itu bisa ikut mendorong menghidupkan falsafah ini? Memang butuh, misalnya apakah itu perayaan Natal atau perayaan Paskah, kan kalau Paskah kemarin misalnya teman-teman di Silo itu kan trompet lalu teman-teman juga ikut menjaga, teman-teman muslim ikut juga sama-sama, atau juga sebaliknya waktu Lebaran itu kan orang-orang muda semua gitu. Itu menurut saya mesti dibarengi dengan bahwa kebersamaan saling menjaga di momen perayaan-perayaan hari raya besar. Bagaimana kita merefleksikannya sebagai yang namanya ada satu fase namanya fase liminalitas dari sisi antropologi. Fase itu fase transisi. Jadi perjumpaan itu membuat orang membangun refleksi, menemukan ini komunitas kita lagi. Tidak hanya ada di komunitas sendiri, tapi perjumpaan itu apalagi sudah konflik dan kemudian itu komunitas baru kita. Ini kita. Adakah rasa itu bahwa ini sebenarnya kita loh yang? Iya, sehingga bukan hanya didorong supaya ini gereja mau tunjukkan ketong mendukung saudara muslim di Lebaran atau sebaliknya, tapi bahwa perjumpaan di Trikora itu mesti menjadi sesuatu yang dibuat tradisi bersama kita untuk menjaga hidup
orang saudara itu sangat luar biasa menurut saya. Nah, saya berpindah ke Kak Bai. Mungkin dalam pengalaman sebagai advokat pernah tidak berjumpa konflik-konflik keluarga begitu yang justru itu bermula dari ketidaksepahaman. Misalnya kayak tadi, bagaimana nilai-nilai orang Basudara ini tetap diturunkan, meregenerasi begitu. Apakah pernah berjumpa dengan seperti itu bahwa sebetulnya ini urusan anak yang kemudian berkonflik dengan hukum begitu, ada perempuan juga demikian, itu sebetulnya bermula dari kehidupan keluarga yang tidak betul-betul memahami bahwa kehidupan bersama ini harus tetap dijaga seperti itu. Iya, sebenarnya kan itu terjadi banyak pergeseran nilai ya. Jadi juga dengan adanya teknologi itu juga sangat mempengaruhi, sehingga nilai-nilai yang dimiliki itu dia jadi hilang. Nah, tapi yang tadi seperti Ipen tadi, Sandra katakan bahwa harusnya inisiatif yang dilakukan oleh anak muda misalkan dengan bergerak itu harusnya menjadi event yang itu menjadi event tahunan, dan itu harus menjadi model dan percontohan bahwa dengan membangun dengan merefleksikan kembali, berarti kan kita harus memaknai nilai-nilai tadi, dan kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam pola asuh. Artinya begini, sekarang KDRT kan tinggi. Kalau misalkan ada perselisihan, mungkin cara yang untuk membangun harmoni kehidupan bersama ini kan tidak harus dengan menggunakan kekerasan, atau tidak harus menelantarkan istri dan pergi tinggalkan anak istri. Artinya bisa ada banyak hal yang bisa dilakukan, tapi sekarang kan pergeseran nilai-nilai itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat nilai-nilai ini mulai direkatkan kembali itu pada saat COVID sebenarnya. COVID itu kan di rumah. COVID itu sebenarnya dia mendorong untuk bagaimana empati kolektif kita bangun, untuk empati kolektif, pemulihan kolektif, lalu rasa kemanusiaan kita untuk saling membantunya itu sangat kuat. Itu pada saat COVID. Jadi nilai-nilai tadi kehidupan orang Basudara itu betul-betul sangat dibutuhkan, karena orang tidak melihat dari latar belakang agama apapun. Tapi ini COVID ini kan dia bisa menyerang siapapun. Jadi dia tidak mengenal dia agama dan latar belakang apapun. Nah, ketika saya ingat ada satu ibu itu dari Waihoka, saya bawa ke Arbes. Arbes itu kumpulan ibu-ibu itu dari Pelau semua yang datang mengungsi di situ. Nah, ketika saya bawa ke situ, lalu ibu-ibu di Arbes itu mereka silakan kami makan. Ayo kalian makan, tapi kita lihat kehidupan mereka juga susah. Terus kita mau makan, lalu ibu-ibu dari Waihoka itu lihat ada ikan asa, ada papeda bungkus, lalu mereka mau sama rabong, dikasih rabong santan. Akhirnya makan, tapi ibu-ibu Waihoka itu rasa sedih karena ibu ini hidupnya susah, tapi kenapa dia mau kasih kita makan? Begitu ini terus ibu-ibu itu bilang, Ibu Bai, seumur hidup saya belum pernah datang ke daerah ini. Baru saya datang lalu disajikan makanan dan saya pingin berbagi. Ibu ini kan biasa bikin namanya nasi bungkus, itu yang dibungkus pakai daun. Boleh tidak saya mau kasih beliau daun pisang. Dan akhirnya mereka jadi berteman, jadi bersahabat hanya gara-gara makanan yang tersaji di Dulang saat itu. Dan itu saya bilang memang COVID ini kan dia membangun empati kolektif kita untuk bagaimana kesadaran sepenanggungan rasa dan sehati di situ sepenanggungan. akhirnya mereka jadi belajar antara mama-mama dari yang satu komunitas dengan komunitas yang lain, dan itu sebenarnya nilai tadi itu nilai kehidupan orang Basudara itu bisa diterapkan dari situ. Artinya mungkin mama ini yang anak-anaknya tidak pernah berinteraksi, mungkin mereka juga bisa saling berinteraksi karena sebenarnya ini kan menjadi modalitas kita. Artinya untuk kita saling membantu satu dengan yang lain. Dan kalau saya lihat juga Basudara Kristen misalkan bisa membangun gereja yang begitu mega dengan cara-cara modalitas
artinya kekuatan sendiri. Sama juga dengan kami misalkan di Pelau bisa bangun rumah sowa kami itu dengan cara-cara modalitas kami juga, dan itu sebenarnya harus dipelihara nilai-nilai ini. Artinya kita gotong royong bersama untuk kepentingan bersama. Ya. Baik, Kak Bai dan Kak San, bagaimana hari-hari ini kita memproyeksikan kehidupan masa depan dalam kebersamaan sebagai memaknai sungguh falsafah hidup orang Basudara. Dalam amatan Kak San dulu, bagaimana kira-kira apakah kehidupan kita ini ke depannya akan seperti ini atau akan ada lebih banyak tantangan, dan bagaimana kita menyikapinya hari ini dalam kapasitas sebagai perempuan? Ya pasti ya, dunia ini terus berkembang, dan tadi yang seperti saya bilang, falsafah hidup orang Basudara ini kan dari tradisi budaya kita, dan itu dalam kesadaran bahwa keberagaman itu selalu menjadi realitas hidup yang akan terus ada sepanjang waktu, begitu. Jadi kalau kemudian bagaimana kita bertanggung jawab ya melakukannya, menurut saya ya sebagai perempuan itu pemelihara kehidupan. Jadi Memelihara kehidupan. ya, memelihara kehidupan. Jadi mestinya kita terus mengupayakan falsafah ini dalam hidup, mulai dari keluarga. Ya. Keluarga menjadi kunci utama untuk terus menjaga. Ya, kalau keluarga sudah terbiasa hidup tanpa ada batasan, struktur, perbedaan-perbedaan yang sebenarnya secara sosial saja ya. Ya kalau yang sifatnya prinsip, substansi, ya memang itu perlu dimengerti. Tapi bahwa kesetaraan juga mesti ada dalam keluarga. Itu akan mendorong setiap individu keluar pada masyarakat, dia juga akan melakukan yang sama. Menjadi individu-individu yang juga memelihara kehidupan bersama. Saya berlanjut ke Kak Bai, meminjam diksi ya dari Kak Pendeta Sandra. Perempuan itu penjaga kehidupan, ya, pemelihara kehidupan. Dalam amatan Kak Bai, bagaimana seharusnya perempuan itu tetap menjadi pemelihara kehidupan, bukan hanya hari ini tapi juga untuk kehidupan di masa depan? Iya. Silakan. Sebenarnya kan perempuan itu memelihara kehidupan, tapi kita memang melihat bahwa pengaruh budaya patriarki itu sebenarnya memberikan pembatasan yang sangat besar. Artinya di satu sisi punya daya ajuang yang besar, tapi di satu sisi kita dihadapkan dengan banyaknya hambatan. Artinya di budaya patriarki ini kadang-kadang orang tidak memberikan ruang itu kepada perempuan, banyak hambatan. Masih cukup sempit ataukah sudah Sehingga, ada sedikit? memang kita berharap bahwa bagaimana kesetaraan itu perlu didorong. Artinya bahwa laki-laki perempuan itu punya kesamaan yang sama. Lalu di satu sisi ketika kita bicara soal pluralisme, itu kan kita bicara soal keberagaman yang orang bilang sudah hukum Tuhan, yang Tuhan sudah berikan memang jenis kelamin. Tapi hari ini di Maluku, dalam konteks Maluku, Kak Bai, gimana? Dalam konteks Maluku sebenarnya kita itu dihadapkan dengan budaya patriarki yang memang sangat kuat, dan ini sangat mempengaruhi, dan dia sangat mempengaruhi tapi juga menghambat perempuan untuk mendapatkan hak-haknya. Seperti apa? Jadi misalkan ruang partisipasi atau di dalam kelembagaan ada, lalu misalkan kalau di K itu kan punya hukum larful ngaba, hukum itu juga kan diinisiasi oleh seorang perempuan ya, tapi dalam implementasinya itu dia masih mendiskriminasi. Artinya orang tidak melihat Tapi agama sendiri, dalam konteks agama sendiri, apakah perempuan cukup mendapat ruang? Kalau kita lihat kan sebenarnya praktek budaya yang sebenarnya sangat mempengaruhi. Dia sangat mempengaruhi, sehingga kita juga berharap
agama tidak cukup, sudah cukup memberi ruang menurut Kak Bay? Harusnya kita banyak memberikan pemahaman dan penguatan kepada para tokoh-tokoh agama untuk memiliki perspektif gender, sehingga kesetaraan ini juga bisa disampaikan melalui pada saat dakwah misalkan di masjid ataupun juga di gereja, supaya ketimpangan dan ketidakadilan ini yang punya dampak besar terhadap perempuan ini dia bisa mengalami penurunan. Kita tidak bisa bilang langsung hilang, tapi mengalami penurunan, karena itu diskriminasi yang sangat besar dan terjadi ketidakadilan ini kan dampaknya kekerasan terhadap perempuan itu sangat tinggi sekali. Itu yang maksudnya itu yang dari pengalaman yang saya dapatkan dan lihat, sehingga memang ke depan bagaimana ruang partisipasi perempuan. Artinya kalau kita lihat di GPM sendiri, ruang untuk pendeta perempuan itu sudah ini ya, artinya kalau saya lihat banyak juga teman-teman pendeta perempuan yang sudah jadi ada ketua klasik, ada di ketua majelis gereja. Itu harusnya ruang-ruang itu yang memang artinya kesempatan buat siapapun. Artinya kalau dia berkualitas, kenapa kita tidak dukung di situ? Gereja memberi ruang cukup? Apakah dalam amatan Kak Bay, misalnya di jemaat gitu sudah cukup? Banyak ustazah sekarang kan, boleh kan ustazah berdakwah yang kita banyak temukan itu adalah sebenarnya di lembaga adat. Karena kan Maluku ini kan adatnya kuat. Dan adat itu di kelembagaan. Tapi dalam konteks agama sendiri, apakah agama cukup memberi ruang bagi perempuan untuk bereksistensi? Saya lihat di Muslim itu ada beberapa ustazah yang mulai hadir, lalu memberikan dakwah untuk misalkan untuk maulud, untuk ini sudah selalu hadir. Sudah tidak ada lagi yang ada yang boleh dan ada yang tidak boleh ya. Sudah ada ruang untuk itu ya tentu ya. Sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Tergantung dari pemahaman masyarakatnya, apakah mereka mau mengundang yang ustazah perempuan ataukah ustadz. Artinya tergantung, tapi saya lihat juga di MUI juga sangat. Apakah itu karena perspektif? Iya, itu perspektif. Itu yang harus diubah. Iya, itu yang tadi. Baik, menurut Kak Bay ya yang harus diubah. Bahwa memang tantangan kita itu karena memang budaya patriarki ini masih sangat kuat dan ini sangat menghambat sebenarnya. Padahal kalau kita bicara soal pluralisme itu adalah bicara soal kesempatan buat siapapun. Dan kalau kita bicara soal nilai-nilai kehidupan orang basudara, nilai-nilai ini kan sebenarnya dia tidak mengatur laki-laki, dia tidak mengatur perempuan, tapi dia mengatur kehidupan orang basudara, laki-laki dan perempuan dalam konteks Maluku. Dan itu yang kita bilang itu bahwa modalitas yang harus dijaga dan dirawat, lalu bagaimana ini transformasi dalam kehidupan keluarga. Karena di keluarga itu kami juga temukan itu maskulinitas itu justru pola asuh itu ya di Maluku itu dari situ. Baik. Ini pembicaranya bisa kemana-mana nih kalau urusannya perempuan ya, karena perempuan bertanggung jawab untuk banyak hal sebetulnya. Dia menjadi manajer di tengah-tengah keluarga. Ya begitu ya, Kak Sandra tadi pemelihara kehidupan. Jadi kehidupan ini mau berjalan ya perempuan harus menjadi manajernya yang mengatur ya kira-kira begitu ya. Dialog ini kayaknya harus berlanjut ya, tapi penting sekali kita mencatat bahwa peran perempuan sangat krusial untuk terus menjaga kehidupan yang berlangsung damai, kehidupan yang bergenerasi dengan nilai-nilai yang memiliki soliditas yang kuat, rasa hormat terhadap kemanusiaan begitu ya, tidak lalu memilah-milah gender misalnya dalam tanggung jawab sosial ya, tidak lalu memilah-milah suku, etnis misalnya. Satu yang terakhir, saya mulai dari Ibu Pendeta Sandra.
pesan damai apa yang harus disampaikan bagi perempuan-perempuan Maluku dan Maluku Utara? Karena pemirsa yang mendengar kita hari ini bukan hanya perempuan-perempuan di Maluku, Kak Bai. Ada juga perempuan-perempuan di Maluku Utara yang secara budaya mungkin kita berbeda, tapi ada satu pesan yang secara universal kita adopsi bersama. Pesan damai bagi perempuan Maluku dan Maluku Utara. Silakan, Kak Sandra. Ya, pesan saya jadilah perempuan yang tetap memelihara falsafah hidup orang bersaudara sebagai kekuatan kosmologi kita di Maluku dan Maluku Utara. Dan jadilah perempuan sebagai pemelihara kehidupan untuk keharmonisan kehidupan ini bersama dengan laki-laki di dalam kemitraan. Dan karena itu jadilah perempuan yang memulainya dari kehidupan keluarga dengan didikan dan asuhan yang menjadi juga karakteristik perempuan. Baik, terima kasih. Dimulai dari keluarga, saya berpindah Kak Bai. Sebelum menyudahi dialog lintas iman kita hari ini dalam program Kasuara, Kak Bai, ada pesan damai apa yang harus menjadi titik tolak bagi perempuan di Maluku dan juga Maluku Utara, meskipun kita berbeda dalam budaya, dalam tradisi, tapi satu pesan universal yang menjadi titik tolak kita bagi perempuan. Silakan. Kalau dari pengalaman ya, mungkin pesan saya ke depan perempuan itu terus menjadi perekat penengah untuk membangun harmoni kehidupan sosial di dalam situasi apapun dan terus memperjuangkan dan menyuarakan hak-haknya. Baik, terima kasih sekali untuk Ibu Pendeta Sandra Pesiwarisa, pemerhati HIV juga LGBTQ ya, masih terus bergumul dengan isu-isu kemanusiaan. Kak Bai, terima kasih sekali untuk waktunya yang sangat berharga ini. Advokat yang aktivis sudah 24 tahun ya, terus berjuang untuk kemanusiaan bagi teman-teman perempuan dan anak yang isu-isunya semakin hari semakin bervariatif, tapi tidak lalu menyurutkan niat bersama untuk tetap menjaga kehidupan sebagaimana kita kodratnya perempuan ya, harus terus merawat kehidupan ini. Sebelum menutup dialog lintas iman kita di saat ini, izinkan saya membaca puisi ini dibacakan pada waktu itu Hari Perempuan Internasional, ya, International Women's Day. Saya membaca penggalannya saja. Perempuan bersuara dengan derai, air mata membasuh bilur, membiru jejak atas tirani bagi tubuh dan lidah yang keluh. Perempuan bersuara menggugat kekerasan atas nama dominasi patriarki, kultur, tirani, apalagi agama. Perempuan bersuara pada getir nada kebangsaan yang berkeadilan, menjunjung adab kemanusiaan supaya jangan jadi biadab. Dari kepul asap di dapur hingga empuk kursi bersandarkan gedung, perempuan meradang menerjang, akhiri malam panjang penawanan. Terima kasih sekali lagi, terus berjuang perempuan-perempuan Maluku dan Maluku Utara, berjuang bagi kemanusiaan karena perempuan pemelihara kehidupan. Sampai bertemu dalam program Kasuara berikutnya. Saya Nadia Manuputi pamit undur diri bersama dengan Kak Bai Tualeka, Ibu Pendeta Sandra Pesiwarisa. Sampai bertemu lagi.